Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di Kulwab Mendidik Anak Tangguh dan Penuh Percaya Diri Sejak Usia Dini. Dengan narasumber bersama Bunda Rima Melani Puspitasari, dan agenda Kulwab ini diadakan atau diselenggarakan oleh teman-teman Book Advisor dari Pelita Tim. Baik, Alhamdulillah hari ini kita memasuki sesi materi dengan judul Mendidik Anak Tangguh dan Penuh Percaya Diri. Eh, Masya Allah, ini tuh ilmu yang sangat penting bagi kita sebagai orang tua untuk kita pelajari atau orang tua sebagai pendidik karakter anak gitu. Bagaimana menghadapi anak-anak generasi Z atau Gen Z yang kita sebut sekarang ini. Mereka hidup sekarang dengan melek eh, melek dengan berbagai teknologi begitu ya. Di mana anak-anak generasi Z ini memiliki karakter yang cenderung kurang tangguh dalam prosesnya, gitu, dalam proses kehidupannya gitu. Baik, ini adalah sebuah tantangan bagi kita sebagai orang tua. Pasti kita ingin memberikan eh, apa ya, membekali anak-anak kita dengan keterampilan bagaimana mereka mampu menghadapi tantangan di kehidupannya mereka kelak gitu ya. Nah, kita akan mendengarkan narasumber kita menjelaskan terkait bagaimana pengasuhannya atau bagaimana cara kita mendidik agar anak-anak kita siap agar kita siap menghadapi tantangan-tantangan di kehidupan nantinya gitu, di masa kini, di kehidupan masa kini gitu. Oke, sebelum narasumber memaparkan materi, maka izinkanlah saya untuk membacakan profil dari beliau. Profilnya sebentar. Baik, saya akan membacakan profilnya. Profil narasumber kita bernama Rima Melani Puspitasari. Boleh dipanggil Bunda ya, Bun. Bunda Rima. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dengan berbagai aktivitas yang banyak banget ini, Masya Allah. Ada Head of Business Development The Akil Balik Institute, ada Inspire Psikologi, Direktur Rumah Konsultasi Bakat, ada Online Talent Club Development, Talent Activation Development, Talent Mapping Practitioner, ada Profesional Kurikulum Practitioner, menjadi Home Educator, praktisi pendidikan berbasis fitrah, dan member ibu profesional. Wah, Masya Allah, banyak banget ya, Bu. Di sini beliau memiliki seorang dua orang putra ya. Dua orang putra yang berusia 20 tahun dan 11 tahun. Dan sekilas ada tentang beliau yang sangat menyukai belajar atau membaca buku, menikmati hari dengan secangkir kopi ya. Tiada hari tanpa mengopi gitu ya. Di sini ada juga beberapa kontak personnya. Boleh silakan mampir ke Instagramnya atau Facebooknya. Oke. Baik. Insya Allah narasumber kita sudah hadir dan akan siap memaparkan materinya kepada kita semua. Halo, Assalamualaikum Bunda Rima. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar Bunda hari ini? Alhamdulillah, baik. Terima kasih ya Bunda telah mau berbagi ilmunya kepada kita semua. Baik, Bunda Rima sudah hadir, beliau akan memaparkan materinya. Nanti kita bantu share screen-nya Bunda. Kalau misalnya butuh next atau gimana, nanti kita bantu bilang aja ya Bunda. Eh, Oke, Kepada waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. baik. Terima kasih Mbak Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman semuanya atas waktu dan kesempatannya. Baik, pada
Hari ini, pada kali ini, kita akan sama-sama berdiskusi ya, membahas suatu tema yang menurut saya ini menarik dah, dan memang ini adalah bisa dibilang penting banget gitu, karena kita akan membicarakan hal yang menjadi, bisa dibilang ini adalah dasar-dasar ya, dasar-dasar dari eh, kita mendidik anak pada saat anak-anak kita masih kecil gitu ya, karena kita mulai dari usia dini. Kita akan membahas yaitu tentang mendidik anak tangguh dan percaya diri. Oke, next. Baik, nah sebelum kita masuk ke dalam eh, topik dari materi, kita cari tahu dulu nih sebetulnya yang disebut tangguh itu yang seperti apa sih, yang bagaimana gitu ya. Dan ketangguhan yang seperti apa yang ingin kita bicarakan di dalam materi kali ini. Ya, di sini saya akan mengambil apa ha- pemaparan dari Raharjo ya tahun 2005 yang disebut ketangguhan atau hardiness ini merupakan bagian dari karakteristik kepribadian yang menjadikan individu lebih kuat, tahan, stabil, dan optimis dalam menghadapi masalah serta mengurangi efek negatif dari stres. Jadi ketangguhan yang kita ambil, ketangguhan apa namanya yang kita sepakati pada kesempatan kali ini adalah ketangguhan yang seperti ini ya. Jadi ini merupakan kita sedang berbicara tentang karakteristik gitu, karakteristik atau kepribadian gitu ya. Tentang jadi ketangguhan ini kita berbicara tentang kepribadian yang kuat, tahan dan stabil gitu ya. Terus kemudian juga selain itu dia ketika menghadapi masalah otomatis dia juga bisa bangkit kembali dan bisa jalan kembali. Itu yang disebut dengan tangguh gitu ya. Oke, next. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang lanjut Mbak, tentang kenapa sih gitu kita membutuhkan eh, cerita tentang ketangguhan, kenapa kita butuh berbicara tentang ketangguhan, kenapa kita butuh mendidik anak-anak kita menjadi tangguh gitu. Emang penting banget ya gitu. Kalau nggak tangguh juga kan nggak apa-apa gitu. Nah, ini kita akan coba bahas itu. Yang pertama, ketangguhan ini sangat sebetulnya menjadi hal yang harusnya kebutuhan dasar ya, karakteristik dasar yang menjadi penting dan menjadi perlu kita didik kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena ketangguhan ini merupakan salah satu hal yang menjadi eh, seseorang ini bisa bertahan atau tidak, survive atau tidak gitu ya. Kenapa? Yang pertama memang tantangan hidup nih. Di saat ini, di sekarang ini gitu ya, di zaman yang sekarang, makin lama, makin ke sini, yang namanya kehidupan itu bukan semakin lembek, bukan semakin santai, tapi otomatis menjadi semakin keras ya, dengan zamannya yang berubah juga gitu ya, tantangan-tantangan yang berubah, tapi yang namanya kehidupan itu tidak menjadi kemudian semakin lembek, tapi justru tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita kelak itu otomatis akan menjadi semakin kuat juga gitu ya, semakin kencang juga. Nah, otomatis dibutuhkan orang-orang yang memang bisa berdiri di atas kakinya sendiri sehingga dia bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut gitu. Bayangkan kalau misalnya, karena sebagian dari kita, sebagian dari orang tua akan mengatakan, apalagi orang tua yang memang ya, lahir gitu ya dari yang mereka kemudian baru bisa bangkit, baru bisa bisa menikmati nyamannya kehidupan gitu ya. Ketika awalnya mereka berjuang, dulu waktu kecil berjuang, kemudian sekarang menikmati kenyamanan hidup. Kemudian kepada anak-anaknya banyak yang mengatakan, udah deh, yang penting kamu sekolah aja yang enak gitu ya. Sekolah aja yang fokus, biar masalah hidup, masalah yang lain, ayah yang memikirkan gitu. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebagai orang tua. Padahal ketika kita tidak mendidik tentang ketahanan hidup ini gitu ya. Ketika kita tidak mendidik ketangguhan hidup ini kepada anak-anak kita, yang terjadi adalah anak-anak itu rentan dalam menghadapi tantangan hidup. Mereka tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Kenapa? Karena kita selalu protect mereka gitu ya. Kita selalu jaga mereka, kita selalu bantu mereka dari kecil, kita proteksi semua kehidupan mereka, kebutuhan mereka kita kita sediakan gitu ya. Kemudian sampai kuliahnya, bahkan ketika misalnya nanti mereka pun tidak jarang dari kita yang tergopoh Gopoh sebagai orang tua ikut membantu, ikut-ikut campur di dalam kebutuhan mereka dalam
melewati rumah tangga kayak gitu ya. Nah, itulah yang membuat kemudian apa namanya tidak banyak orang-orang yang saat ini bisa kuat dalam menghadapi tantangan hidupnya. Kemudian maraknya bully gitu ya. Bully ini bahkan sekarang dari TK saya lihat ya dari berita-berita itu dari TK itu sudah marak gitu ya yang namanya bully. Bagaimana anak-anak jadi rentan stres gitu, rentan rentan terkena tidak tidak siap gitu ya menghadapi bully yang mereka hadapi. Membangun resiliensi. Apa sih resiliensi? Resiliensi itu tadi yang seperti saya jelaskan di awal. Udah yang namanya resiliensi itu ketika seseorang itu menghadapi tantangan, dia bukan hanya bisa menghadapi tantangannya, tapi kemudian dia juga bisa bangkit kembali dari tantangan yang dia hadapi gitu ya. Kemudian membangun kemandirian. Tangguh, pasti dia bisa mandiri. Kemudian mampu menghadapi dan mengelola stres, membangun keterampilan sosial, mendorong prestasi dan membangun ya, bunda-bunda ya. Membangun keterampilan sosial ini dibutuhkan ketangguhan hidup. Karena kalau nggak tangguh, bagaimana dia kayak tadi tuh ya, bully lah gitu, kemudian tekanan sosial dan segala macam. Tapi kalau orang yang tangguh, otomatis dia akan mampu menghadapi hal-hal masalah-masalah sosial yang dia hadapi gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, sebetulnya kapan sih gitu ya? Tadi kan mengapa tuh? Terus kapan? Kapan waktu yang tepat untuk mendidik ketangguhannya ini pada anak? Banyak yang mengatakan, ah, sudahlah nanti anaknya kan masih kecil gitu ya, nanti aja gitu. Padahal sebetulnya waktu yang paling tepat dalam mendidik ketangguhan pada anak itu dari usia 0 sampai 7 tahun. Jadi banyak yang menyimpan gitu ya dan mengatakan nanti saja, padahal sebetulnya ketangguhan ini harusnya memang dididik dari usia 0 sampai 7 tahun. Kenapa? Karena di usia ini adalah fase emas pendidikan ego dan individualitas pada anak. Jadi seseorang itu bisa memahami diri, punya konsep diri, sehingga nanti kelak kemudian punya jati diri pun dimulainya dari usia ini. Seseorang yang tidak memiliki konsep diri yang baik, seseorang yang tidak memiliki ego yang terdidik dengan baik, seseorang dengan individualitas yang kurang baik, dia tidak akan mampu menjadi orang yang punya sosiabilitas yang baik. Dia tidak akan mampu menemukan jati dirinya kelak gitu ya. Kemudian dia tidak akan punya kemampuan untuk bersosialisasi atau bermasyarakat dengan baik karena individualitasnya tidak terdidik dengan baik juga. Nah, seperti apa sih sebenarnya? Kita akan bahas di slide berikutnya. Lanjut, Mbak. Nah, bagaimana pendidikan ego tersebut? Nah, saya akan banyak dulu eh, membahas tentang bagaimana sih sebetulnya mendidik tentang ketangguhan. Kita akan bahas dulu bagaimana sebetulnya mendidik ketangguhan kepada anak-anak. Yang pertama, kita akan mulai dari usia 0 sampai 7 dengan pendidikan ego. Pendidikan ego itu seperti apa dan bagaimana kita bahas di slide berikutnya ya. Yang kedua, setelah pendidikan ego, kita juga harus memberikan pendidikan emosi yang baik gitu ya pada anak. Anak itu harus memahami emosi dengan baik. Dia tahu marah, dia tahu benci, dia tahu sedih, dia tahu kemudian bahagia dan lain-lain semuanya. Dia tahu beragam macam emosi dan kemudian dia tahu cara mengendalikannya sehingga ketika dia marah dia tidak over marahnya gitu ya, tidak meledak. Bagaimana ketika dia sedih dia tidak berlarut-larut, bagaimana kemudian ketika dia bahagia pun tidak berlebihan gitu ya. Ini dibutuhkan pendidikan emosi yang tepat. Kapan pendidikan emosi yang baik? Pendidikan emosi itu di usia 0 sampai 7 tahun juga. Nah, ini sangat menentukan nanti ketangguhan gitu ya. Sangat berhubungan sekali dengan ketangguhan. Karena orang yang tangguh itu adalah orang yang bisa mengelola emosinya dengan baik. Jadi kalau misalnya ada seseorang dia itu tidak bisa mengelola emosinya dengan baik, otomatis dia tidak akan bisa mengelola ketangguhannya. Dia akan rentan ya, karena kan orang itu pertama kali sebelum sebelum kemana-mana pasti yang kena itu emosinya dulu gitu ya. Yang pasti yang kena itu apa namanya feelingnya dulu, perasaannya dulu. Nah, kalau orang tidak bisa mengendalikan perasaan dengan baik, bagaimana dengan nanti
jangankan ketangguhan lah ya gitu, dengan hal-hal lain pun otomatis dia tidak bisa mengelolanya dengan baik. Oke. Untuk pendidikan ketangguhan ini sendiri butuh dukungan penuh dari orang tua. Apalagi tadi dikatakan bahwa ini dimulainya di usia 0 gitu ya. 0 sampai 7 ini memang saat-saat orang tua itu mendukung penuh apa namanya anak gitu ya. Betul-betul mendukung penuh dari si anak itu sendiri. Jadi orang tua itu harus punya peranan penting dalam hal ini. Kemudian orang tua pun harus memiliki teladan yang baik. Jadi kalau misalnya kita pengen anak kita tangguh ya kita juga harus memperlihatkan bagaimana kita juga jadi orang tua yang tangguh gitu ya, nggak mudah lembek dan segala macam gitu ya. Kalau jadi anak-anak itu mereka belajar dengan cara melihat apa yang mereka lihat itu yang mereka lakukan. Jadi kalau misalnya kita pengen pengen anak kita eh, buang sampah pada tempatnya ya kita sebagai orang tua juga harus ngasih contohnya demikian gitu ya. Nggak bisa kita mau bilang eh, kamu harus begini harus begitu sedang berikan contoh yang baik. Kemudian selanjutnya memberikan tanggung jawab dan juga mendidik tentang kemandirian ya. Kemandirian kepada anak. Oke, masih slide sebelumnya. Oke. Kemandirian dan tanggung jawab kepada anak itu juga harus kita didik untuk menjadi orang-orang yang tangguh. Karena orang yang tangguh itu adalah orang yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri gitu ya. Dia mandiri, dia punya punya pemikiran sendiri, dia bertanggung jawab dengan apa yang dia ucapkan, dia lakukan gitu ya. Nggak mungkin orang tangguh itu masih tergantung pada orang lain. Yang namanya orang tangguh itu dia harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Oke, kemudian selanjutnya pendidikan tentang konsep diri dan jati diri. Konsep diri ini kapan? Konsep diri ini usia 0 juga sampai 7 gitu ya. Jadi ini ada beberapa yang memang perlu dididik di usia 0 sampai 7, yaitu pendidikan emosi, kemudian juga konsep diri di 0 sampai 7 tahun. Kemudian juga nanti ada menemukan jati diri gitu ya, mengembangkan jati diri ini di usia 7 sampai 15 tahun. Kemudian mengenal bakat dan potensi dirinya. Orang yang tangguh, kenapa seseorang itu bisa tangguh? Karena dia paham siapa dirinya. Dia bisa menghargai dirinya, dia punya self esteem, dia punya self worth gitu ya. Yang baik, dia bisa menghargai dirinya sendiri, dia tahu apa yang bisa dia lakukan. Nah, itulah yang membuat dia kemudian menjadi kemudian tidak mudah kena orang lain gitu ya, tidak mudah minder, tidak mudah insecure dan segala macam karena dia mengenal siapa dirinya, mengenal bakat dan potensi diri ini merupakan salah satu hal yang penting juga kita didik kepada anak-anak kita agar anak-anak kita kemudian menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat dan tidak mudah rusak gitu ya, nggak fragile gitu, tapi benar-benar jadi anak-anak yang kuat. Oke, next. Oke, selanjutnya, karena karena materi ini kita fokus kepada pendidikan tentang ketangguhan, kita akan banyak bicara tentang pendidikan ego. Karena ini usia dini ya, kita bicara tentang ketangguhan. Berarti yang akan banyak kita bicarakan pada pertemuan kali ini yaitu tentang pendidikan ego. Pendidikan itu ego itu kayak gimana sih? Apa egoisme kayak gitu ya? Mau menang sendiri, mau mau hebat sendiri, mau apakah yang seperti itu yang disebut pendidikan ego? Nah, sebetulnya yang dimaksud dengan pendidikan ego itu tidak sama dengan egoisme, itu berbeda ya. Jadi kalau pengen menang sendiri, nggak mau kalah, nggak mau diomongin orang, itu namanya egoisme. Oke, nah pendidikan ego itu tidak sama dengan egoisme, itu berbeda sekali ya. Pendidikan ego ini lebih kepada proses pembentukan identitas diri, pembentukan konsep diri. Tadi kita bicara ya tentang konsep diri di 0 sampai 7 tahun. Nah, jadi pendidikan ego itu adalah pembentukan identitas diri, pembentukan konsep diri atau ego yang melibatkan pengembangan pemahaman tentang siapa aku gitu. Tentang aku ini siapa, seseorang yang baru dilahirkan, seorang anak kecil gitu ya. Mereka itu masih masih apa namanya memerlukan waktu, memerlukan kesempatan bagi mereka untuk memahami aku ini siapa. Dan ini membutuhkan kepercayaan dari orang-orang sekitarnya gitu ya.
ayahnya, ibunya, kakaknya, kakaknya gitu ya, neneknya, kakeknya, itu harus memberikan kepercayaan kepada mereka sehingga mereka paham, aku ini siapa. Karena mereka sedang memperkuat keyakinan tersebut, mengembangkan kepercayaan diri, kemandirian dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Mereka itu sedang apa namanya? Sedang merujuk, aku ini apa? Aku ini siapa? Di mana wadahnya aku gitu ya? Di mana bagiannya aku? Di mana kesempatannya aku gitu ya? Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang di bawah kendaliku dan apa yang tidak? Ini yang disebut dengan pendidikan ego gitu ya, mengenal konsep diri. Aku ini laki-laki, termasuk gitu ya. Aku ini laki-laki, aku ini perempuan, aku ini anaknya ayah, aku ini anaknya bunda, aku ini cucu gitu ya. Hal-hal seperti ini termasuk dalam pendidikan konsep diri dan pendidikan ego gitu ya. Ini menyatu sebetulnya pada akhirnya kemudian menyatu pada konsepnya gitu. Nah, oke, next. Jadi kita bisa sepakati di sini yang namanya pendidikan ego tidak sama dengan egoisme ya. Jadi pendidikan ego itu justru lebih kepada pengembangan konsep diri, memahami diri, memahami siapa aku gitu ya, memahami mengapa ada aku gitu ya. Aku ini eh, apa namanya posisinya ada di mana gitu. Posisi aku sebagai manusia ini ada di mana? Ini pengembangan konsep diri tadi ya. Aku ini laki-laki, perempuan ini juga di sini. Makanya di usia 0 sampai 7 tahun, peran ayah dan bunda itu seharusnya dua-duanya ada di sekitar anak gitu ya. Sehingga anak ini bisa memahami apa yang membedakan aku sebagai laki-laki misalnya dengan bunda yang perempuan. Yang membedakan itu apa ya? Itu termasuk dari apa postur tubuh misalnya gitu ya, secara general dan lain hal-hal yang lain gitu ya. Termasuk konsep diri bahwa ini aku ini orang yang ada loh gitu ya. Aku ini didengar gitu ya. Jadi kalau misalnya di usia 0 sampai 7 tahun kita tidak sering mendengar perkataan mereka, mengabaikan anak-anak misalnya gitu ya. Misalnya kita sering mengabaikan permintaan mereka, bukan cuma mengabaikan sih. Sebetulnya bukan artinya bahwa semua permintaan anak itu harus dipenuhi, tidak, tapi dengan kita mendengarkan gitu ya. Ini hal yang berbeda. Jadi pada saat kita ada anak-anak misalnya meminta perhatian gitu, bertanya atau misalnya bercerita, apa yang harus kita lakukan ya kita mendengar. Kita mendengarkan, kita memberi memberi apa namanya, memberi komunikasi gitu, menjawab dan segala macam. Apakah perlu diiyahkan atau tidak, yaitu hal di belakang gitu ya. Apakah harus diikuti permintaan dia atau tidak, itu hal di belakang. Akan tetapi mendengarkan anak adalah bagian dari orang tua, bagian cara dari orang tua untuk mengembangkan konsep diri si anak. Kemudian juga di usia ini dalam pendidikan ego yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan konsep diri pada anak yaitu salah satunya adalah juga memberikan pemahaman tentang konsep kepemilikan. Kita biasanya membelikan kan mainan, baju misalnya atau makanan pada anak-anak. Tapi kita lupa biasanya untuk mengenalkan kepada mereka bahwa adek ini adalah mainan kamu misalnya. Adek ini adalah mainan kamu. Silahkan dijaga, ini punya kamu. Silahkan dimainkan, dijaga, dihargai gitu ya. Dan ini tempat menyimpannya adalah di sini. Ini salah satu cara kita mengenalkan tentang konsep kepemilikan dan juga sekaligus juga kemandirian gitu ya. Mainan ini punya kamu. Ini kamu harus jaga baik-baik ya, gitu. Setelah dimainkan, silahkan disimpan di kotak sini. Kalau kamu nggak simpan di kotak sini, mainannya bisa hilang, bisa kececer, bisa kebuang, dan segala macam. Jadi, setiap kali setelah main, tolong disimpan di sini ya, Dek. Silahkan, gitu ya. Nah, ini untuk apa? Agar si anak itu punya tanggung jawab atas barang-barang yang mereka miliki. Itu satu. Gitu ya. Dia punya tanggung jawab terhadap barang dia. Ini punyaku, ini barangku. Jadi aku harus hargai gitu ya. Aku harus jaga biar dia tidak hilang, biar dia nggak kececer, biar dia nggak kesapu terus kemana gitu ya. Atau misalnya diambil orang dan segala macam. Jadi ini punyaku. Nah, termasuk ketika kita menyadarkan tentang konsep kepemilikan ini, artinya kita sebagai orang yang bukan pemilik barang tersebut, kita pun
harus menghargai kepemilikan barang dari si anak. Misalnya, ini kan mainan punya 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 adik nih gitu. Terus tiba-tiba ada temannya datang mau meminjam. Kita sebagai orang tua, walaupun kita orang tuanya, tidak boleh langsung ngambil terus ya udah ini gitu. Ngasihin ke temennya itu salah. Dengan demikian, nanti yang terjadi adalah satu, si anak merasa, oh itu kan punyaku, kenapa mama langsung pinjamkan ke orang lain? Kenapa mama nggak minta izin dulu ke aku misalnya gitu ya? Itu bisa merusak konsep dirinya dia tadi, yang udah kita bangun tadi di awal ya, itu bisa rusak gitu. Konsep kepercayaan diri gitu ya, itu juga bisa rusak. Kemudian kepercayaan dia terhadap diri kita sebagai orang tua juga hilang karena hal tersebut. Jadi bagaimana caranya? Ketika ini sudah milik dia, artinya yang bisa memberikan izin itu adalah si anak itu sendiri. Oh, ini kan punya adik gitu. Nah, misalnya ada datang tuh temennya gitu. Tante, tante, aku mau pinjam mainan itu, misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Kita tanya sama si anak kita sendiri. Dek, itu ada yang mau minjem mainannya, boleh atau tidak? Kita tanya, boleh nggak? Kalau si anak kita bilang, jangan, itu punyaku, nggak boleh dipinjem, misalnya gitu ya. Nah, disinilah tentang pendidikan ego, strong ego dan individuality itu di sini sedang kita didik. Nah, ketika hal itu terjadi, hargai keputusannya dia. Kepada temannya kita katakan, maaf ya Mas, ini belum boleh dipinjam. Gitu. Kamu main yang lain ya, gitu. Nah, jadi kita memang harus punya, kalau misalnya kita kita sering kedatangan tamu dan segala macam, kita harus punya dua box kalau gitu ya. Yang saya lakukan setidaknya itulah ya, waktu waktu anak saya kecil, yang saya lakukan gitu. Saya punya satu yang memang saya berikan sebagai kepemilikan si anak, gitu ya, milik si anak, hak milik si anak. Ada satu yang milik bersama, gitu ya. Yang milik bersama, kenapa kenapa saya punya kayak gitu, karena banyak anak-anak kecil yang suka main playdate ke rumah gitu ya, jadi ada satu satu box khusus yang itu bekas kakaknya dulu gitu, dan kakaknya sekarang udah gede, udah nggak mainin lagi gitu, itu udah bebas dimainkan gitu. Nah, dan ini box yang bebas ini bukan milik si Ade. Ini adalah mainan yang memang bisa saya pinjamkan kepada teman-temannya ketika teman-temannya datang ke rumah gitu. Nah, ini ya. Jadi ini cara apa? Cara kita untuk membangun strong ego gitu, individuality pada anak. Agar apa? Agar anak itu merasa dihargai gitu. Mereka itu paham bahwa aku adalah orang yang berharga, bahwa aku itu penting gitu. Buktinya apa yang aku miliki tidak langsung diambil. Jangan mentang-mentang kita kita ibunya terus kita langsung main cabut aja gitu ya, main kasih ke orang lain, enggak gitu ya. Karena hal itu akan melukai ego dan individualitasnya. Ya, kita harus hormati dia sebagai individu. Termasuk misalnya dalam hal eh, ketika kita ingin membangun pendidikan ego juga kepada anak, kita juga bisa memberikan pilihan-pilihan pada anak. Bukan artinya anak itu boleh milih terus apapun yang dia pilih terus kita ikuti. Enggak. Bukan seperti itu. Tapi kita bisa ketika anak masih 0 sampai 7 ya, kita bisa memberikan pilihan-pilihan terbatas gitu ya. Atau kita setidaknya gitu ya, ketika kita melakukan sesuatu kita memberikan dulu penjelasan kepada anak. Misalnya contoh, hari ini kita mau ngajak, misalnya hari Minggu kita mau ngajak anak main playdate ke taman, misalnya ke taman kota. Nah, sebagai seorang tua, kita tidak bisa langsung, ah udahlah anak-anak makan nurut, nanti tinggal diajak, tinggal dibawa pagi-pagi, udah dia mah seneng main gitu. Oh no, gitu ya. Salah satu cara kita menghormati anak sebagai individu adalah kita berdiskusi, kita bertanya, walaupun dia baru baru misalnya katakan bisa 3 tahun gitu, 4 tahun gitu ya. Tapi kan Bu masih kecil banget, penting nggak sih? Penting gitu ya. Perlu kita lakukan hal-hal seperti itu karena kita memperlakukan dia sebagai individu. Kita sedang memperlakukan dia sebagai individu pada saat ini. Jadi ketika hal itu terjadi, kita bisa katakan, Dek, nanti hari Minggu kita mau main ke taman ya. Ada playdate, mainnya ini bersama kakak ini, kakak itu, ada permainan ini, permainan itu. Siap-siap ya. Nah, ini juga dalam rangka kita membangun anak itu biar bisa bertanggung jawab dan juga mandiri gitu ya, agar anak-anak itu pada saat hari Minggu mereka sudah oke, sudah ready, nggak tantrum lagi gitu ya. Bahkan sebelum tidur kita udah sounding juga, sehingga mereka pada saat kita bawa juga sudah siap dengan segala halnya gitu ya. Karena memang di usia, terutama di usia 3 sampai 7 tahun, anak-anak ini memang sedang mengalami puncak
puncak ego gitu ya, puncak ego dalam dalam perkembangannya sendiri. Jadi mereka berpikir bahwa mereka adalah the center of the earth gitu. Mereka adalah pusatnya dunia gitu. Jadi mereka selalu mikir mereka itu pusatnya dunia. Makanya jangan kaget kalau misalnya ada anak-anak usia-usia kayak gitu kan biasanya sering cari perhatian gitu, senang diperhatikan gitu, suka suka motong pembicaraan gitu ya. Atau kalau punya keinginan sesuatu itu selalu menggebu-gebu gitu ya. Wah, nggak bisa, susah untuk di di apa namanya di diomongin dan segala macam. Tapi memang itu adalah pusat-pusat pusat-pusat pendidikan ego itu memang ada di situ gitu ya di usia 3 sampai 7. Nah, apa sih yang terjadi itu kalau misalnya kita tidak memberlakukan hal seperti ini kepada anak-anak gitu. Kenapa pendidikan ego ini jadi penting? Kalau nggak dididik ego, kenapa? Biarin aja kan malah bagus, sosialisasinya bagus, ngalahan sama orang dan segala macam gitu. Kelihatannya seperti bagus ya ibu-ibu. Akan tetapi sebetulnya tanpa kita sadari, kalau misalnya kita lalai dalam pendidikan ego di usia 0 sampai 7, apa yang akan terjadi? Pertama, anak itu tidak akan memiliki jati diri. Karena tadi konsep dirinya tidak terbangun dengan baik kan gitu. Dia tidak memiliki jati diri dengan baik. Dia tidak tahu siapa dirinya. Siapa aku? Apakah aku berharga atau tidak? Nah, penghargaan diri di si anak juga akan turun. Karena dia tidak pernah dihargai sama orang tuanya. Kayak misalnya tiba-tiba gitu ya, hari Minggu tiba-tiba dia ajak ke playdate ini, tiba-tiba kita ajak ke sana gitu ya. Tiba-tiba dipakein baju ini, pakai. Oh, hati-hati gitu. Kita sedang mendidik seorang anak. Kita bukan sedang bawa-bawain apa namanya? Kita bukan sedang main dengan boneka gitu ya. Anak-anak kita itu bukan boneka yang bisa kita pakein baju sesuka kita, yang bisa kita bawa ke sana kemari gitu ya. Bisa kita dandanin terus kita kita pajang ke sana kemari, bukan gitu. Mereka adalah seorang individu. Mereka adalah individu yang punya keinginan, yang memiliki hati, memiliki perasaan, memiliki individualitas yang memang utuh gitu. Mereka juga punya punya kemauan, punya keinginan, mereka juga punya rasa lelah gitu kan. Ini yang perlu kita dengarkan juga kepada anak gitu. Ini yang perlu kita dengarkan, perlu kita diskusikan, perlu kita tanyakan gitu kepada anak sehingga mereka juga memahami, oh aku ini adalah orang yang berharga. Aku adalah anak yang memang didengarkan sama orang tua. Aku ini berharga, pendapatku didengerin gitu. Misalnya begitu ya. Karena kadang-kadang ada anak-anak juga di usia-usia tersebut yang pengen pakai baju itu doang gitu ya. Ya itu sebetulnya hal yang normal di usia tersebut gitu ya. Masih di usia 3 sampai 7 sih masih oke lah gitu. Tapi kalau udah lebih dari 7 itu udah beda gitu. Terus individuality. Ini juga yang kadang-kadang membuat kita agak salah kaprah gitu ya. Kita sebagai orang tua ingin cepat-cepat mendidik anak-anak kita itu senang berbagi. Senang berbagi, senang itu kalau ada makanan dibagi ya sama teman-temannya, mainnya bareng-bareng gitu ya. Ayo mainnya bareng-bareng di sini gitu. Padahal tanpa kita sadari di usia 0 sampai 7 itu kemampuan seorang anak untuk bersosialisasi itu belum terbentuk dengan baik. Belum utuh gitu ya, belum terbentuk dengan utuh. Jadi kalaupun misalnya ada anak-anak playdate nih, usia 3 tahun semua misalnya playdate, terus kita sebarin di situ Lego gitu. Misalnya kita sebarin Lego deh di karpet gitu. Terus anak-anak dikelilingin gitu, ada 5 orang di situ berkeliling, eh, ayo main bersama gitu. Apa yang terjadi? Apakah mereka main bersama? Tidak, mereka bukan main bersama. Mereka tidak main bersama-sama, tapi mereka bermain bersama gitu ya. Maksudnya itu setiap orang bermain sendiri-sendiri dengan fokusnya mereka sendiri-sendiri. Beda dengan anak di usia 7 sampai 15. Ketika anak 7 sampai 15, yang terjadi adalah mereka bisa membangun sebuah kota gitu ya. Sebuah kota dari Lego tersebut, kota bersama, kemudian mereka main bersama-sama. Akan tetapi kalau anak-anak ya yang satu misalnya bikin mobil, yang satu bikin robot gitu ya, yang satu bikin rumah, yang satu bikin apa. Nah, itu sama-sama bermain, tapi mereka punya apa perbedaan gitu karena mereka punya individuality tadi. Itu ya. Jadi sebetulnya itu yang terjadi apa dalam tahap perkembangan 0 sampai 7. Ini penting, sangat penting sekali dalam membangun ketangguhan tadi. Orang-orang yang tidak pernah, anak-anak yang tidak pernah didengarkan keinginannya, kemauannya di usia 0 sampai 7
yang tidak pernah dihargai kepemilikannya, yang tidak pernah didorong egonya gitu ya, yang tidak pernah dihargai individualitasnya, ketika mereka berkembang, apa yang akan terjadi? Satu, ketika sudah besar sosiabilitasnya di usia 7 sampai 15 dan ke atasnya lagi gitu ya. Sosiabilitasnya menjadi susah, menjadi tidak bisa berkembang dengan baik. Kenapa? Karena tidak tahu gitu. Saya itu tidak tahu saya itu siapa gitu. Saya ini berharga apa enggak, jadi minder gitu ya. Insecure gitu. Rentan kalau sekarang mungkin teman-teman sering mendengar tentang apa namanya ada bunuh diri massal dan segala macam. Itu salah satu penyebabnya apa? Egonya kurang kuat gitu. Mereka tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Akhirnya yang dia lakukan apa? Bunuh diri gitu. Lari, lari dari permasalahan gitu. Kemudian juga mudah dibully gitu ya. Lemah gitu. Kemudian juga tidak tahu cara menyelesaikan permasalahan, tidak bertanggung jawab. Kenapa nggak bertanggung jawab? Karena saya tidak merasa bahwa saya perlu bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Saya cuma disuruh mama gitu ya, itu misalnya itu kan. Saya cuma didorong oleh orang tua. Saya pakai baju juga baju-baju yang pilihan oleh orang tua gitu. Saya nggak pernah diberikan kesempatan untuk memilih baju-baju yang saya pakai misalnya gitu kan. Saya tidak pernah punya kesempatan untuk memilih pendidikan yang saya inginkan misalnya gitu kan. Saya tidak pernah diberikan kesempatan untuk mendalami bakat saya sehingga saya nggak tahu siapa saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan misalnya. Nah, itu yang terjadi ketika pendidikan ego ini kemudian terlepas, ikut-ikutan, mudah terhasut gitu ya. Senang mengikuti tren, mudah sekali mengikuti tren gitu karena dia nggak tahu gitu apa yang harus saya lakukan gitu. Dan dia merasa butuh gitu nanti apalagi pada saat si anak-anak ini masuk fase remaja gitu ya. Ketika remaja ini memiliki ego yang tidak terdidik dengan baik, yang terjadi apa ya? Ikut-ikutan, geng motor lah gitu. Eh, Obat-obat terlarang atau segala macam. Kenapa? Karena tren, gitu. Karena ngikutin tren dan segala macam. Kenapa? Karena mereka nggak punya ego, nggak punya apa konsep jati diri tadi nggak ada gitu ya, sehingga mudah terbawa dengan hal-hal yang seperti itu. Oke, jadi ini ya yang bisa kita lakukan. Jadi konsep pendidikan ego ini adalah sebuah konsep yang kemudian kita ingin mengembangkan kemampuan anak sehingga anak itu memiliki konsep diri yang baik, nantinya kesananya jati diri yang baik, kemudian mereka tahu siapa dirinya, mereka memiliki ego yang kuat dengan individualitas yang kuat. Strong dulu di individualitasnya gitu, secara personal. Terus gimana dong Bu? Nanti kalau tidak diajarkan berbagi gitu di usia kecil, nanti gimana dong kalau udah masuk SD? Saya nggak masalah karena sebetulnya yang namanya berbagi, sosiabilitas itu akan muncul di usia 7. Kebutuhan berbagi, kebutuhan bersosialisasi, kebutuhan untuk berteman itu akan muncul di usia 7. Tidak perlu kita ajarkan, mereka akan otomatis muncul gitu ya. Otomatis akan muncul, kebutuhan itu akan datang dengan sendirinya gitu. Tidak perlu kita ajarkan, mereka akan memahami asal kita memberikan contoh, memberikan teladan yang baik seperti tadi yang saya katakan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami adalah pada saat kita mendidik anak-anak gitu ya. Tidak perlu terburu-buru. Kayak tadi tuh, oh ini anak saya 3 tahun kenapa pelit banget, misalnya gitu ya. Nggak mau berbagi, mainannya nggak boleh. Tadi sih dikasih tahu tentang kepemilikan, akhirnya nggak mau berbagi tuh. Nggak boleh mainannya dikekepin terus gitu. Nggak masalah gitu. Nggak perlu terburu-buru. Yang penting kita memberikan teladan, kita memberikan contoh. Nggak perlu kita marahin, adek kamu ini harus berbagi. Kenapa kamu ini pelit sekali? Nggak perlu, santai saja, gitu. Santai aja. Yang penting ibunya ngasih contoh. Nih, kita punya makanan nih, Dek, gitu. Kita punya kue. Ini ada teman-temannya di sana. Ibu bikin kue nih, ibu punya kue. Ibu bagi-bagi ya, biar biar teman-teman kamu juga kebagian. Teman-teman kamu juga pasti pengen. Itu contoh, itu teladan misalnya gitu ya. Jadi nggak perlu terburu-buru asal kita memberikan contoh yang baik itu akan berkembang pada waktunya. Kemudian, setiap pola pendidikan itu ada tahapannya. Nah, pola pendidikan ego ini di usia 0 sampai 7. Cara kita menerapkannya seperti tadi. Akan tetapi kalau misalnya di usia yang lain nih, misalnya 0 sampai 7-nya nggak pernah nih dididik ego gitu ya.
buru-buru disuruh berbagi, buru-buru disuruh bersosialisasi, buru-buru disuruh melakukan hal-hal bersama gitu. Terus gimana dong ketinggalan Bu? Saya nggak pernah ngasih pilihan buat anak saya. Misalnya saya selalu maksa anak saya dan segala macam. Gimana? Nah itu setiap pola pendidikan tuh ada tahapannya. Jadi kalau misalnya anaknya udah terlanjur nih usia 10 tahun, itu nanti polanya akan berbeda. Pendidikannya akan berbeda juga gitu. Kalau tadi 0 sampai 7 kita hargai mereka, kita kasih. Karena 0 sampai 7 itu pola pendidikan yang tepat adalah menjadikan mereka sebagai raja, gitu ya. Jadikan anak sebagai raja, tapi jangan jadikan mereka sebagai Tuhan. Nah, 0 sampai 7 itu jadiin raja, tapi jangan jadiin Tuhan. Maksudnya gimana? Kita berikan apa namanya servis, servis yang terbaik bagi mereka sebagai sebagai seorang raja. Servisnya terbaik, kita layani dengan pelayanan terbaik, kita temani mereka sepanjang waktu gitu ya. Itu adalah servis seorang raja gitu ya. Kita kita ikuti pola-pola bermain mereka gitu. 0 sampai 7 itu belum punya kurikulum. 0 sampai 7 itu kurikulumnya adalah mereka sendiri. Jadi kita ikuti. Kamu mau main apa, kita temenin gitu ya. Kamu mau kemana, kita temenin. Nah, kita sediakan makanan makanan terbaik, gizi-gizi yang terbaik gitu ya. Akan tetapi bukan artinya mereka sebagai raja itu bukan berarti sebagai Tuhan. Jadi bukan berarti semua keinginan mereka terus kita ikutin, tidak. Karena mereka bukan Tuhan-Tuhan kecil gitu ya. Mereka hanya raja-raja yang perlu kita servis dengan servis yang terbaik. Tapi bukan Tuhan yang apa-apa keinginannya kita ikuti. Tidak, itu tidak gitu ya, berbeda. Nah, kemudian dalam mendidik anak itu perlu kesabaran dan konsistensi. Jadi konsisten ini penting. Jadi jangan sampai begini. Sekarang kita didik egonya tuh. Wah iya dek, punya kamu nggak boleh mainannya nggak boleh dipinjemin. Oke, nggak dipinjemin. Tapi kemudian karena bisik-bisik tetangga gitu ya. Kemudian kitanya jadi nggak sabar, kitanya jadi malu. Ya udah deh dek, kasihin pinjem aja dek, jangan pelit dan segala macam. Nah itu kan akhirnya kitanya jadi nggak konsisten lagi gitu ya. Tidak perlu membandingkan dengan orang lain karena setiap orang itu unik dan berbeda. Punya masa perkembangannya yang berbeda, punya pola yang berbeda, punya sifat-sifat unik. Nah, ini salah satu yang perlu kita perhatikan juga. Tadi sudah saya singgung di depan bahwa salah satu cara untuk mendidik ketangguhan pada anak adalah kita perlu mengembangkan bakat mereka, memetakan bakat mereka, menghargai bakat mereka. Setiap individu itu unik dan berbeda. Ini penting sekali. Termasuk bagaimana cara melihat bakat-bakat anak di usia 0 sampai 7, yaitu dengan melihat sifat-sifat unik yang mereka miliki. Setiap anak itu punya sifat-sifat unik yang memang berbeda satu sama lain gitu ya, namanya juga unik gitu. Nah, hal inilah yang akan menjadi perbedaan antara pola didik kita dengan satu anak dengan yang lain gitu ya. Maksudnya pola-pola penanganannya akan berbeda. Jadi nggak perlu dibanding-bandingkan satu sama lain. Misalnya ada anak yang ternyata lebih akademik gitu ya. 3 tahun udah minta pengen diajarin membaca misalnya gitu. Atau misalnya ada anak yang lebih senang misalnya gambarnya cakep-cakep, bagus-bagus kok anakku enggak gitu ya. Ada anak yang ternyata 3 tahun dicemplungin ke kolam renang udah pinter aja berenang gitu. Ya itu adalah hal-hal unik yang memang dimiliki oleh individu tersebut. Tidak perlu kita bandingkan dengan anak kita gitu. Yang penting pola pendidikannya sama gitu ya. Framework yang kita pegang adalah sama gitu. Nanti hasilnya yang mungkin kita akan membutuhkan waktu yang hasilnya juga akan berbeda. Apalagi anak laki-laki dan perempuan misalnya gitu ya. Karena memang itu ada apa ya? Ada pola-pola yang berbeda yang perlu kita berikan penanganannya yang berbeda. Jadi, kesimpulannya adalah, nah, pada saat kita ingin mendidik anak menjadi tangguh, hal yang pertama, hal yang utama yang perlu kita didik adalah itu tadi tentang eh, pendidikan ego. Untuk anak-anak usia 0 sampai 7 tahun, maka yang perlu kita tanamkan pertama, kalau kita pengen anak-anak kita tangguh adalah pendidikan egonya. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau sudah besar nggak gampang nabuli tuh, gitu. Nggak mudah diomongin sama orang tuh, nggak mudah insecure gitu ya, nggak mudah pecah, nggak fragile, nggak apa namanya menjadi anak-anak yang kuat, jadi anak-anak yang memang tahan banting gitu ya, tangguh, nggak mudah menyerah gitu, punya punya apa punya grit yang kuat juga. Nah, ini kan yang kita inginkan jadi anak-anak yang memang kuat sehingga mereka tidak tidak selalu kemudian menjadi anak
anak-anak yang seterusnya gitu ya. Jadi anak-anak yang seterusnya seumur hidup tergantung kepada orang tuanya. Jangan gitu ya. Karena kita sebagai orang tua kita tidak tahu waktu kita sampai kapan untuk menemani mereka gitu. Yang perlu kita lakukan sebagai orang tua adalah menyiapkan agar anak-anak kita nanti bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Oke, next. Selesai kayaknya. Iya, terima kasih kepada teman-teman sudah menyimak. Selesai slide dari saya. Mohon maaf, masih banyak sebetulnya yang ingin saya sampaikan, akan tetapi eh, untuk saat ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan bisa lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bunda Rima, Masya Allah. Penjelasan materinya benar-benar jelas, menyadarkan kita, maksudnya eh, tangguh itu bukan berarti, maksudnya konotasi itu kayak kuat aja ya, tapi mampu menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Apa ya? Punya, misal ketika anak punya masalah, berarti dia udah tahu solusinya atau apanya gitu ya, mendidik anak tangguh gitu ya. Benar-benar jelas. Terima kasih Bunda. Semoga ini sangat bermanfaat banget ilmunya, terutama saya yang masih punya anak balita. Masih benar-benar egonya anak usia 3 sampai 7 tahun itu benar-benar menguji menurut saya. Ini pelajaran juga buat saya gitu. Semoga juga kita bisa dan mampu mengaplikasikan apa yang tadi Bunda sampaikan gitu loh. Mendidik anak itu, mendidik anak jadi tangguh itu hal utamanya adalah menanamkan, prinsipnya itu menanamkan pendidikan egonya dulu ya. Usia 0 sampai 7 tahun ya, fasenya itu. Terima kasih sekali lagi atas pemaparan materinya. Semoga ini menjadi pahala dan amal jariah untuk Bunda Rima. Amin ya Allah. Baik, sesi materi sudah selesai Bunda Rima berikan. Saya sebagai moderator mohon izin untuk menutup sesi materi ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Baik, saya akhiri sesi materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Syifa, teman-teman. Sama-sama, Ya. Bunda. Ya.